Halo Sobat Insan, bertemu lagi bersama Insan Gading. Insan yang kuat berusaha untuk keluar dari kemiskinan struktural, apalagi buat kamu yang termasuk dalam generasi sandwich. Jadi kali ini kita mau bahas tentang solusi keluar dari generasi sandwich. Jadi buat kamu yang berada dalam generasi sandwich itu, aku tahu itu sebuah posisi yang penuh dengan perjuangan. Generasi sandwich itu apa? Generasi sandwich adalah generasi yang menanggung generasi di atasnya ataupun di bawahnya. Misalkan kamu seorang anak, kamu menanggung orang tua yang sudah tidak bekerja, ataupun kamu menanggung biaya pendidikan adik-adik, atau bahkan kakak adikmu sudah berkeluarga tapi masih tetap bergantung pada keluarga yang lain. Jadi kita mau bedah nih tentang bagaimana sih keluar dari generasi sandwich. Buat kamu yang posisinya lagi sekolah, itu pokoknya penting banget untuk belajar yang benar. Karena apa? Itu adalah fase yang kamu miliki. Dan pastikan kamu ikut organisasi sekolah, bisa ekstrakurikuler ataupun kegiatan organisasi-organisasi lainnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena ketika kamu ikut organisasi, itu kamu bakal belajar tentang bagaimana berkomunikasi, berrelasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Kamu bakal bertemu banyak orang, yang mana orang-orang itu punya berbagai karakter, bagaimana belajar mengatur waktu, terus melakukan kegiatan, berkolaborasi, itu sangat bermanfaat di hari esok. Jadi buat kamu yang masih SMP atau lagi SMA, lagi kuliah, itu momen-momen paling penting. Jadi aku saranin banget nih buat kamu yang generasi sandwich, ambillah organisasi. Pastikan kamu jadi pengurus, ya sekretaris, bendahara, atau bila perlu kamu jadi ketuanya. Karena itu banyak banget manfaatnya di hari depan. Mungkin kamu sekarang berpikir itu capek, melelahkan, tapi percayalah, itu akan sangat bermanfaat di hari depan. Kamu akan terbentuk pola pikirnya, kamu akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang, berinteraksi di depan sebagai public speaker, ataupun memanage orang. Itu akan bermanfaat sekali di hari depan. Tapi kan sekolah itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Memang betul kesuksesan seseorang tidak dijamin dari pendidikannya. Tapi bahwa ketika kita sekolah, kita mengerjakan tugas, kemudian kita mendapatkan nilai yang bagus, sebenarnya nilai penting dari tujuan hidup itu bukan pada nilainya. Memang betul, tapi ada banyak banget pelajaran yang tidak langsung dipelajari di zaman-zaman sekolah. Contohnya, ketika belajar kelompok, itu kamu bakal belajar bagaimana mengorganisir orang-orang yang kepalanya itu punya ide-ide masing-masing, cara berpikir yang berbeda-beda, dan kamu bisa memaksimalkan dari setiap potensi tim kelompok kamu. Selain itu, tugas kelompok juga melatih kamu mengkoordinasi, melatih tentang teamwork kamu atau leadership kamu. Misalkan ada satu yang nggak kooperatif, ada satu yang vakum, ada yang satu yang nggak pinter, ada yang satu yang nggak pinter tapi kaya, atau apa. Kamu akan belajar leadershipnya di situ, bagaimana cara mengoptimalkan setiap anggota kelompok dari kelompok tugasmu itu. Itulah nilai yang jarang banget dibahas di tempat-tempat sekolah, bahwa tugas kelompok itu adalah belajar tentang manajemen SDM. Selain itu, tugas sekolah lainnya yang bermanfaat adalah presentasi di depan kelas. Pastikan kamu ambil bagian dalam presentasi dan bagian untuk berdiskusi, karena itu akan melatihmu di hari depan. Itu kamu bakal perlu banget menyampaikan ide-ide, gagasan yang kamu miliki. Kalau misalkan kamu punya pemikiran yang luas, gagasan yang bagus, pengetahuan yang banyak, tapi ketika kamu tidak mampu menyampaikan ide-ide itu sama aja kosong. Jadi itulah yang bisa dipelajari di bangku sekolah. Presentasi, ambil bagian, tugas kelompok, optimalkan setiap anggota kelompokmu. Yang kaya suruh iuran, yang rajin suruh ngerjain, yang mager suruh beli apalah.
Yang penting optimalkan setiap individu yang ada di kelompokmu. Ketika ada tugas individu, itu melatih tanggung jawab seseorang. Di dunia kerja itu tanggung jawab benar-benar penting banget, karena kita akan bekerja by project, pekerjaan apapun. Ketika kamu tidak punya jiwa tanggung jawab, kamu nggak bakal dipakai. Itulah hal-hal yang seringkali dilupakan di dunia pendidikan di jenjang sekolah. Jadi buat kamu yang masih sekolah, silahkan maksimalkan di masa-masamu. Pastikan kamu mengerjakan tugas, optimalkan setiap tugas. Dengan kamu mendapatkan nilai yang terbaik, itu sebenarnya bukan soal nilai saja, itu soal bagaimana kamu mengimplementasikan, itu soal kamu bagaimana memperjuangkan mengerjakan sesuatu tugas dan tanggung jawab kamu dengan hasil yang terbaik. Karena nanti kamu ketika di dunia kerja, kamu juga akan mendapatkan tanggung jawab, dan kamu akan terlatih ketika di dunia sekolah itu kamu biasa menghasilkan, menyajikan pekerjaan dengan hasil yang sebaik mungkin, seoptimal mungkin, mempersembahkan hasil yang maksimal. Kamu di dunia kerja juga akan terbiasa mengerjakan sebuah proyek-proyek pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Jadi poin di dunia sekolah itu bukan soal nilai, memang benar, tapi itu nilai itu mencerminkan seberapa tanggung jawab kamu, seberapa kemampuan berbicara kamu, berdiskusi, mengutarakan pendapat, dan kemampuan untuk memiliki etika yang baik. Itu buat kamu yang lagi di jenjang sekolah. Buat kamu yang sudah bekerja dan kamu termasuk dalam kategori generasi sandwich dan masuk dalam generasi kemiskinan struktural, buat kamu pastikan kamu memiliki pekerjaan. Apapun pekerjaannya, itu sesuai dengan skill yang kamu miliki. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ketika kamu punya kemampuan, bisanya cuman ini itu hal sepele, maka hal wajar kamu punya penghasilan yang rendah. Tapi ketika kamu punya kemampuan yang hebat, luar biasa, maka penghasilanmu akan mengikuti sesuai dengan skill yang kamu miliki. Karena sebenarnya gaji itu adalah nilai tukar dari kemampuan yang kamu miliki. Kita ambil contoh aja hal yang paling sederhana. Jadi ketika kamu menjadi seorang kuli bangunan, itu kamu bisanya cuman bawa bata, kemudian bawa batu, angkut semen, ngaduk semen. Kamu bisanya cuman sebatas itu, modal tenaga aja. Maka kamu digaji dengan 70.000 sehari. Tapi lain halnya kalau kamu sudah punya kemampuan sebagai tukang, kamu bisa membuat kusen, kamu bisa membuat bangunan pakai catok itu, kamu bisa mendirikan batu bata pakai semen, itu maka kamu dibayar 150.000. Tapi lain halnya kalau kamu paham tentang ilmu arsitektur, kamu itu bisa dibayar jutaan rupiah. Artinya apa? Dari hal sederhana ini saja kamu bisa membedakan antara seberapa luas pengetahuan seseorang, seberapa besar pengalaman seseorang, skill seseorang, itu selaras dengan income ataupun pemasukan yang akan dia terima. Jadi tugas kamu yang udah nggak sekolah, bukan berarti kamu nggak sekolah terus berhenti belajar. Belajar itu sampai akhir hayat. Jadi kamu pastikan terus mengupgrade diri kamu untuk progres yang lebih baik di setiap harinya. Kamu bisa belajar banyak hal. Tentukan cita-citamu pingin jadi apa, pingin pemborong yang terhebat, terkenal, maka kamu belajar dari kuli dulu. Kuli udah bisa, belajar jadi tukang. Tukang udah bisa, sekolah belajar arsitek. Maka kamu akan meningkat taraf hidupnya secara otomatis. Jadi buat kamu yang posisinya berada dalam kemiskinan struktural, apalagi generasi sandwich, fokus kamu belajar aja dulu. Kamu orientasinya nggak perlu terlalu pada uang. Memang uang kita perlu, tapi ketika kita orientasinya ke uang, itu akan capek dan melelahkan. Tapi ketika kamu orientasinya adalah belajar, aku di sini mau belajar, dimanapun kamu bekerja, kamu orientasinya adalah di sini saya mau belajar dan berkembang, ingin mempelajari ilmu-ilmu baru. Kalau misalkan jadi staff itu belajarnya bagaimana, ketika kamu ingin jadi manajer, seorang manajer itu seperti apa, harus bisa apa, menguasai kemampuan apa. Lalu udah jadi manajer, kamu ingin seorang direktur itu harus berkemampuan seperti apa.
otomatis ketika kamu punya ilmu yang lebih baik, kamu akan meningkat taraf yang lebih baik juga. Jadi kalau berbicara tentang biaya, kita mungkin kalah tuh soal biaya karena kita secara ekonomi masih kurang. Tapi secara kesempatan, semua orang punya kesempatan yang sama. Semua orang berhak belajar. Jadi apapun posisi kamu sekarang, kamu bekerjanya sebagai tukang sapu, sebagai tukang bangunan, ataupun apa, kuli bangunan sekalipun, pokoknya kamu belajar terus. Setiap hari pastikan kamu ada yang kamu pelajari. Ataupun sekarang kamu posisinya staff, belajarlah bagaimana cara memimpin, cara mengendalikan diri, dan bertanyalah kepada orang-orang yang lebih sukses dari kamu. Dan pastikan kamu juga punya mimpi, bahwa mimpi itu gratis. Jadi mumpung mimpi itu gratis, bermimpilah setinggi-tingginya. Kamu ingin menjadi apa, dan gapailah. Semua itu butuh perjuangan. Dan pastikan kamu mengupgrade diri kamu, belajar tentang hal-hal baru yang selaras dengan mimpi kamu. Belajar dengan orang-orang sekitar kamu, belajar dengan orang-orang yang lebih dulu berhasil dengan kamu. Hal yang paling dasar atau paling gampang, misalkan kamu ingin memperbaiki taraf hidup, ada satu tuh, kamu bisa jadi content creator. Content creator, kenapa jadi content creator? Dengan kamu belajar jadi content creator, satu, kamu pakai kuota setiap hari. Setiap hari kamu beli kuota, dan kamu pasti pakai yang namanya internet. Daripada kamu buang-buang waktu, scroll sosmed, lebih baik kamu jadi content creator. Kamu bisa sharing tentang hal-hal yang kamu senangi ataupun aktivitas sehari-harimu. Banyak banget tuh channel-channel ataupun platform yang menyediakan, ada banyak banget. Bisa sharing tentang kehidupan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, ataupun berbagi tips yang kamu ketahui. Dengan jadi content creator, kamu sebenarnya tanpa modal. Karena mau jadi content creator ataupun tidak, kamu tetap beli kuota internet. Jadi buat kamu yang berada dalam kemiskinan struktural, aku tahu itu prosesnya panjang dan tidaklah mudah, tapi tetaplah yakin bahwa kamu suatu saat akan menjadi orang berhasil dan orang sukses. Dan hal yang paling dasar tadi selalu diingat, bahwa kemampuan seseorang ataupun ilmu pengetahuan seseorang, pengalaman seseorang, semakin tinggi ilmunya akan selaras dengan semakin tinggi income yang didapatnya. Semakin kamu banyak manfaat ke orang lain, maka semakin banyak juga manfaat yang bisa kamu terima. Itulah tips kali ini. Buat kamu yang suka video-video aku, boleh banget subscribe biar nggak ketinggalan video di setiap harinya. Dan buat kamu yang mau request bahas apa nih, tentang kemiskinan struktural ataupun tentang generasi sandwich, tulis aja di kolom komentar, kalau rame nanti aku bahas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.